Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan di pagi hari ini 6 Zulhijjah 1447 Hijriyah, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat sampai saat ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberikan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat-lipat di sisinya. Yang kedua, salat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan, contoh terbaik dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya sebelum kita membahas apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, mengingatkan kembali bahwasanya pada hari ini kita berada di hari-hari terbaik. Ibadah yang dilakukan di hari-hari ini, atau bahkan sholat 2 rakaat yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah, itu masih lebih baik daripada sholat yang dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa jamaah? Karena memang sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla mengatakan wal fajr wa layalin ashr. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan demi fajar dan demi 10 malam. 10 malam yang dimaksud dalam ayat ini adalah yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ibu-ibu rahimakumullah, kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabba ila Allah ta'ala min hadhil ayyam al-ashr." Bahwasanya Nabi sallallahu mengatakan tidak ada hari-hari yang mana amal soleh dilakukan di dalamnya lebih baik daripada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, qila walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Iya, jihad fi sabilillah pun tak bisa mengalahkan. Illa kharaja rajulun binafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang itu keluar dengan jiwa dan hartanya, akan tetapi tidak ada satupun yang balik. Dia syahid, kemudian hartanya habis dalam jihad fisabilillah, baru bisa mengalahkan beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengingatkan, ayo kita berusaha untuk meningkatkan yaitu ketaatan kita, ibadah kita di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Jangan lupa untuk memperbanyak bertakbir. Jangan lupa untuk memperbanyak kalimat tahlil. Ya, kemudian nanti tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah atau hari Selasa besok ada puasa Arafah. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa, karena puasa di hari Arafah sama hitungannya ya, atau keutamaannya adalah 1 hari berpuasa diampuni dosa-dosanya selama 2 tahun. Ya, setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Maka Masya Allah ya, sangat eman kalau kita lewatkan begitu saja, meskipun ini adalah sunnah, tapi kita berusaha dengan sunnah inilah akan menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Dan juga jamaah rahimakumullah, yaitu ibadah yang kalau bisa kita lakukan adalah ikut berkurban, karena kurban adalah dalam rangka diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu rahimakumullah kaum muslimah, bahwasanya
Hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sifat sabar dan berserah diri atau istilahnya tawakal. Tetapi yang akan kita ambil adalah ya, yaitu dari cerita ya, cerita yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada cerita Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Ya. Mereka ini keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga bukan keluarga biasa. Ya, tapi beliau adalah keluarga yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah keluarga bukan yang hidup istilahnya yang mohon maaf penuh dengan ya yaitu berbagai macam keduniaan, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan dan sebagainya, bukan. Tapi keluarga ini Masya Allah adalah bisa kita katakan keluarga yang sukses dalam apa namanya mendidik, ya, keluarga yang sukses menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Baik, ibu-ibu rahmatullah, bahwasanya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang hidup bukan tanpa ujian. Ya, yang hidup bukan tanpa ujian. Tetapi justru apa? Mereka lah yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ujian yang mereka hadapi, yang mereka jalankan, kita bisa belajar bagaimana itu sabar, bagaimana itu tawakal, bagaimana itu berserah diri, sehingga apa? Menjadi keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kenapa kita ambil daripada keluarga Nabi Ibrahim? Karena dari Nabi Ibrahim inilah sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, laqad kanat lakum fihim uswatun hasanah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ada contoh tauladan untuk kalian fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan Ibrahim itu adalah sebagai contoh. Ya, contoh apa? Contoh dalam kebaikan. Ya, tujuannya apa dijadikan contoh? Agar bisa ditiru, agar bisa diikuti. Ya, berarti keluarga yang sukses itu ada, bukan mustahil, ibu-ibu rahmatullah. Ya, keluarga yang sukses bukan keluarga yang mustahil. Keluarga sukses itu bisa. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengatakan uswah hasanah, contoh yang baik daripada Ibrahim walladzina ma'ah, yang bersama beliau. Ya. Baik, ibu-ibu rahmatullah, kita lihat bahwasanya yaitu pertama kita lihat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesabaran beliau? Kesabaran beliau adalah pertama, subhanallah, ya, tidak memiliki seorang anak pada waktu saat itu. Ya, beliau belum punya anak. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi Ibrahim sampai berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu a'lam, dalam sejarah dikatakan, setelah kejadian daripada ya Nabi Ibrahim setelah dibakar ya oleh raja yang zalim pada saat itu, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berpindah dari sana dan Nabi Ibrahim merasa bahwasanya ingin memiliki anak yang saleh, ya, dengan keinginan agar ada yang membantu dia di dalam dakwah. Makanya beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya, terkadang pertolongan Allah itu datang di luar akal sehat kita. Baik, kemudian ibu-ibu rahimahullah, yaitu bahwasanya sabar berarti kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kenyataannya belum sesuai harapan, tapi kita yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, dari keluarga Nabi Ibrahim inilah alaihissalam kita belajar bagaimana Masya Allah yaitu berserah diri dan kesabaran serta sifat tawakal. Ya, dan dari beliau kita juga belajar bagaimana Masya Allah ternyata hidup itu
Ya, selama kita hidup di muka bumi ini, maka harus siap dengan yang namanya ujian. Mustahil tanpa sebuah ujian. Selama kita hidup, berarti kita masih harus mendapatkan ujian. Baik, bagaimana ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Di antaranya juga, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia menikah dengan Sarah. Ya, berjalannya waktu ternyata Sarah dikatakan tanda kutip adalah wanita yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Ya, maka pada saat itulah Sarah ya diajak hijrah waktu itu ke negeri Mesir. Ya, diajak hijrah ke negeri Mesir. Dan saat itulah bertemu dengan raja yang zalim, ya, yang disebut dengan Fir'aun. Tapi bukan Fir'aun sebagaimana yang Nabi Musa. Ya, jadi namanya raja itu, kalau raja ya, di Mesir biasanya Ramses gitu ya. Tapi kalau sebutan penguasa namanya adalah raja. Kayak kita di sini presiden. Ya, maka sebutan presiden di Mesir waktu saat itu adalah Fir'aun. Maka berjumpa dengan Fir'aun yang zalim ini, dia mengambil semua wanita yang merasa dia yaitu yang dia rasa, artinya raja merasa tertarik dengan wanita itu. Ya, kenapa jamaah ibu-ibu rahmatullah? Sarah itu adalah wanita yang sangat cantik, sebagaimana dalam hadis dikatakan. Makanya kenapa kemudian sang raja zalim ini tertarik sama Sarah. Maka ketika Sarah kemudian dirampas oleh raja, maka sang raja waktu saat itu ingin mendekati, ingin menyentuh daripada Sarah. Maka Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah sang raja tidak bisa bergerak. Maka sang raja mengatakan, tolong kamu berdoa lagi agar aku dikembalikan sebagaimana biasa. Aku tidak akan menyentuhmu. Maka pada saat itu Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itu sang raja kemudian dibebaskan, bisa bergerak. Dia tidak mendekati lagi. Ya, sampai 3 kali itu dilakukan. Ya, apa yang terjadi sampai 3 kali? Kemudian jamaah ibu-ibu rahmatullah, saat ketiga kali baru si raja zalim ini merasa kapok. Wah, ini bukan manusia ini. Ya, sehingga dia panggil pengawal, kamu ini, ya, yang kamu bawa bukan manusia. Tanda kutip, yang kamu bawa adalah setan. Ya, kemudian saat itulah sebagai bentuk tanda kutip rasa terima kasihnya, ya, raja pada saat itu, ya, maka diberikanlah Sarah seorang tanda kutip, yaitu seorang budak atau pembantu bernama Ajam. Ya, diberikanlah hadiah berupa wanita. Maka ibu-ibu rahimahullah, bahwasanya saat itu Hajar ya diberikan kepada Sarah sebagai bentuk hadiah. Maka masya Allah kita tahu Sarah itu adalah orang yang sangat baik, orang yang beriman dan sebagainya. Ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jadi Sarah ini masya Allah dengan dengan pembantunya yaitu Ajak sangat yaitu diperlakukan secara baik. Ya, bahasanya dimanusiakan. Ya, kalau zaman dulu kan budak itu seperti binatang, tapi ini dimanusiakan. Ya, pada saat itulah bahwasanya Sarah merasa Nabi Ibrahim suaminya alaihissalam menginginkan seorang putra, menginginkan seorang anak. Ya, untuk apa? Agar nanti anak ini supaya nanti yang menjadi penerus daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berharap akan ada nanti yang akan melanjutkan dakwahnya. Ya, maka masya Allah Sarah kemudian menikahkan Ibrahim dengan Hajar pada saat itu. Maka masya Allah ya terjadilah, artinya menikahlah Hajar dengan Ibrahim alaihissalam. Ternyata masya Allah ya saat itulah Hajar ternyata hamil. Ya, hamil dan melahirkan. Di sanalah awal terjadi kecemburuan daripada Siti Hajar. Siti Sarah.
Jadi Sarah merasa cemburu. Kok bisa cemburu? Ya, jadi ibu-ibu rahmatullah, kecemburuan itu terkadang memang menutupi akal sehat. Kecemburuan kadang menutupi pikiran, menutupi kecerdasan manusia. Kalau dia sudah cemburu, apapun dia akan lakukan. Sehingga saking cemburunya, padahal kita tahu, ya, subhanallah, kita tahu yang menikahkan Ibrahim dengan Hajar adalah Sarah. Awalnya, ya terjadi biasa saja. Ya, jadi sesama wanita ya, bahasanya ya kalau mungkin bahasa kita ketika suaminya berpoligami, adik kakak biasa. Tapi ketika mendapatkan suatu nikmat yang lain, ternyata apa? Dia apa? Sarah tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Hajar, yaitu hamil dan memiliki anak. Di sanalah kecemburuan itu. Dan subhanallah, ya, maka Hajar waktu itu apa? Sarah bersumpah untuk apa? Melukai 3 tubuhnya Hajar. Sarah melukai 3 tubuhnya Hajar. Apa yang dilukai? Akhirnya apa? Karena ini adalah sumpah, maka sumpah itu harus dilaksanakan. Ya, sumpah harus dilaksanakan. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Sarah untuk membayar sumpahnya dengan melakukannya. Bagaimana? Dilukailah. Apa yang dilukai? Yaitu telinganya, ditindik. 2 telinga yang ditindik, kemudian 1 lagi digitar. Berarti kan 3. Dilukai dengan 3 ingin melukai 3 tubuhnya. Maka dilukai ininya, kupingnya, telinganya, kemudian dihitanlah kemaluannya. Maka dari situlah menunjukkan bahwasanya yang maaf disyariatkan bagi seorang wanita, disunahkan, dianjurkan untuk dihitan. Lihat, ibu-ibu rahmatullah. Kemudian apa? Apakah selesai nih saat itu? Ternyata tidak. Ya, ketika lahirnya Ismail, kecemburuan semakin menjadi-jadi. Ya, saat itulah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istrinya Hajar beserta bayinya Ismail untuk suatu negeri. Dan Masya Allah, tabarakallah. Ya, kenapa? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim kenapa tidak marah? Ya, kenapa tidak marah? Karena kan dia tadi melukai dan sebagainya. Kenapa Ibrahim tidak marah? Ternyata subhanallah, ya, sebagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala pun mengatakan, yaitu ketika seorang wanita dibaluti dengan api kecemburuan, kemudian dia melakukan kesalahan, maka dia tidak boleh dipukul. Dia tidak boleh dicerca. Dia tidak boleh dibully. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, ketika kecemburuan itu sudah menghinggapi seseorang, akan menutupi akalnya, kecerdasannya, dan pikirannya. Ya, dan ini sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW waktu itu di rumahnya Aisyah, ramai tamu para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian apa? Karena ramai tamu, maka ada istri Rasul SAW yang lain mengirimkan makanan, ya, melalui pembantunya. Yang kirim makanan melalui pembantunya. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha cemburu melihat dipukul tangannya pembantu itu. Akhirnya apa? Piringnya jatuh, pecah, makanannya pun jatuh. Kemudian apa? Rasulullah SAW mengambil piringnya Aisyah, miliknya Aisyah. Kemudian apa? Sambil memungut-mungut makanan yang jatuh, maka Nabi SAW berbicara kepada para sahabat dengan mengatakan apa? Qalat ummukum. Ibu kalian, ibunda kalian ini cemburu. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ibunda kalian ini cemburu sebagaimana cemburunya Sarah kepada Hajar. Maka tidak boleh dicela. Ya, seakan-akan mengatakan apa? Jangan dicela. Hal ini adalah hal yang wajar. Ya, yang dilakukan oleh seorang wanita atas kecemburuannya. Maka subhanallah, ya, para sahabat mengerti saat itu. Itulah bagaimana kecemburuan yang muncul pada masa saat itu. Sehingga apa? Ya, seakan-akan melakukan kesalahan. Maka dari itu, ibu-ibu rahmatullah,
Ya, kita kembali ke Siti Hajar tadi, bahwasanya kemudian Allah perintahkan untuk membawa keluarga Hajar dan bayinya ini menuju suatu tempat, ya, yang bernama nanti tempat itu adalah Bakkah atau disebut dengan sekarang Mekah. Berangkat ke sana. Tadi kan ada kecemburuan supaya bagaimana apa? Berangkatnya Hajar ini tidak diketahui oleh Siti Sarah. Karena namanya kalau orang sudah cemburu kemanapun dikejar. Ya, kemanapun akan dicari. Ya, maka dari itulah subhanallah, ya, si Hajar waktu itu apa? Apa namanya? Jadi pakaiannya itu diseretkan di tanah. Ya, untuk apa diseretkan di tanah? Untuk menghapuskan jejak-jejaknya, jejak kakinya, supaya tidak diketahui oleh siapa? Siti Sarah. Itulah aslinya. Makanya wanita itu dianjurkan untuk apa? Pakaiannya menyeret. Tapi bukan berarti agar istri madunya mengetahuinya di mana tidak. Ya, itu adalah bagian daripada dianjurkan bagi para wanita. Berbeda dengan laki-laki. Kalau celana laki-laki atau pakaian laki-laki di atas mata kaki. Baik, kemudian jamaah rahimahullah, saat itulah Masya Allah Hajar dipindahkan. Ya, Hajar dipindahkan ke negeri Mekah. Dan Masya Allah, ya, Ismail telah lahir, ya, dibawa ke sana. Pada saat itulah nanti memang yang menunjukkan bahwasanya, ya, Siti Hajar melahirkan pada saat nanti 13 tahun berikutnya baru Sarah hamil melahirkan Ishak. Tapi kalau dilihat di Bible apa perjanjian atau Injil lah, ya, dikatakan Ishak duluan lahir. Ya, tapi kalau dilihat bahwasanya sejarah, ya, yang benar adalah Ismail lahir duluan. Baru setelah itu Ishak 13 tahun berikutnya. Nanti lihat Ismail alaihissalam berada di Mekah, ya, dengan ibunya. Siapa namanya? Ibunya yang bernama tadi Siti Hajar yang berasal dari Mesir. Ya, Al-Qibtiyah. Baru siapa namanya? Si Ishak lahir di di Palestina. Ya, di sanalah nanti keturunan Ishak yang banyak. Di antaranya keturunan Ishak ada Yakub, ada Yusuf. Ya, kemudian dengan para nabi yang lain seperti apa? Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa sampai nanti. Ya, kemudian dari keturunan inilah, dari Nabi Ibrahim inilah lahir, yaitu yang istilahnya agama Samawi. Ya, agama Samawi. Ya, Yahudi lahir dari keturunan Yakub. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nanti punya anak 12 dengan Yusuf itu. Ya, dengan Yusuf salah satunya, dan di antara salah satunya bernama Yahuda. Baru di sana anak keturunan Yahuda dikatakan Yahudi. Ya, kemudian nanti di zamannya Nabi Isa, di sanalah Nasrani. Sedangkan Islam di mana? Yaitu dari Ismail alaihissalam nanti, yaitu melalui siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti semua agama ini sama, ya maaf. Semua agama ini satu, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, agama tauhid. Jadi para nabi ini bukan berbeda agama, semua adalah agamanya satu pada masa saat itu. Baik, kita lihat kembali kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Hajar. Maka berjalanlah mereka suatu negeri, ya, negeri Bakkah. Di negeri Mekah pada saat itulah subhanallah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memuji bagaimana keluarga Hajar ini. Baru tidur sana sebentar, dibuatkan tenda sebentar. Karena apa? Negeri itu adalah negeri yang kering kerontang, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada rumah, tidak ada tidak ada tempat berteduh, tidak ada kehidupan, binatang pun tidak ada. Betul-betul adalah kondisi yang panas, terik dan sebagainya. Ya, ketika saat itulah kemudian Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan keduanya. Ya, meninggalkan keduanya. Kemudian rahimahumullah, pada saat itulah dikejar sama siapa namanya? Siti Hajar. Ketika Ibrahim mau pergi, dikejar sama Hajar. Dipegang bajunya.
Mau kemana kamu Ibrahim? Tega kamu ninggalin. Ya, tega kamu ninggalin kami di sini. Bayangkan, Ibrahim nggak bisa ngomong. Wajar wanita bertanya seperti itu. Mas, mau kemana mas? Kalau gitu bahasa Ibrahim. Mas tak ninggalin apa-apa di sini gitu bahasa. Sampai berapa kali mengulang kata itu, Ibrahim hanya diam, tidak menjawab apa-apa. Tapi ketika waktu Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Baru saat itu, siapa? Ibrahim alaihissalam mampu menjawab dengan mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah. Sehingga keluarlah waktu itu perkataannya Hajar mengatakan apa? Idzan la yubayyi'una. Iya, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ini untuk para lelaki ini. Ya, untuk para lelaki, tidak semua pertanyaan wanita harus dijawab. Kalau jawab, aduh semakin ya. Kalau semakin dijawab, semakin dikejar kita. Ya. Ingat bahwasanya para lelaki ini boleh punya 1.000 alasan, tapi ibu-ibu punya 10.000 pertanyaan. Ya, maka jamaah ibu-ibu rahimahullah. Kemudian dari sanalah lihat bagaimana keimanannya Siti Hajar. Masya Allah, sama-sama beriman. Begitu juga Sarah, beriman, sama beriman. Ya, tadi secara Masya Allah lihat, secara fisik kecantikannya lebih cantik adalah Sarah jauh. Ya, lihat keimanan keduanya sangat luar biasa. Ingat waktu masa pada saat Nabi Ibrahim ketika yaitu dizolimi dengan raja yang zalim, yang beriman kan hanya berdua saja, Ibrahim dengan Sarah saja. Itu keimanan mereka. Ya, kemudian kesalehan siapa? Kesalehan yaitu Siti Sarah. Masya Allah. Antum lihat tadi sekali berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Itu kesalehannya. Tapi lihat sekarang. Ya ternyata orang yang beriman sekalipun, orang yang orang yang hebat sekalipun, orang yang salihah sekalipun, kalau sudah api kecemburuan membakar, tidak bisa. Akan membakar pikiran dan akalnya. Ya, maka lihatlah. Ya, Hajar kemudian apa? Dia mengatakan, tidak. Ya, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Hajar tak mengatakan, woi kamu mau sama istrimu yang lama ya? Tidak bisa. Tidak ada hubungan seperti itu. Tapi dia mengatakan apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sehingga dalam sejarah, setelah Ibrahim alaihissalam kemudian apa? Berpisahlah. Kemudian Hajar kembali menemui Ismail. Kemudian Ibrahim berjalan menuju Palestina. Bayangkan ketika terpisah keduanya di antara bukit, maka saat itulah Masya Allah tampak bagaimana kesepian pada saat hal itu. Dan subhanallah, kita lihat bagaimana sekarang Hajar dengan Ismail. Ya, nanti Ibrahim alaihissalam akan datang lagi ke Mekah, dalam sejarah dikatakan 4 kali. Ya, berkunjung ke sana mengunjungi Hajar hanya 4 kali. Ya, tapi sekali lagi ini adalah perintah Allah. Jadi nanti kalau ada ibu ditinggali sama suaminya, ingat suami ibu bukan Ibrahim. Jangan percaya dia bilang ini perintah Allah. Ya, seperti itu. Ya, siapa namanya Hajar kemudian dengan Ismail. Bayangkan berapa sih yang ditinggalkan? Makanan, air, ya, kurma dan sebagainya, makanan yang mungkin yang sifatnya makanan yang tahan, berapa sih yang dibawa? Tidak seperti kita sekarang saat ini. Ya makanannya sedikit, air berapa kantong saja, berapa kantong kulit, makanan juga gitu. Ya ujung-ujungnya habis. Saat itulah subhanallah menangislah. Hajar melihat Ismail bagaimana menangis sangat keras. Ya wajar, tidak ada air. Maka pada saat itulah dilihat bukit yang terdekat waktu itu, ya di bukit yang terdekat yaitu adalah Bukit Sofa. Naiklah dia ke Bukit Sofa. Dengan maksud apa? Nanti di saat ketinggian subhanallah, Siti Hajar bisa memanggil orang, melihat orang ada yang bisa dimintai bantuan di sini. Itu maksudnya. Ya. Kemudian naik ke sana dilihat ada orang, kemudian dilihat ada Bukit Marwah, turunlah dari Sofa menuju Marwah.
Ya, Marwah naik lagi ke atas, dilihat ada enggak orang. Itu beliau lakukan sampai tujuh kali bolak-balik. Maka muncullah sapi. Ya, pada saat nanti berakhir 7 kali di Marwah, pada saat itulah Siti Hajar mendengar suara. Maka dalam hatinya Siti Hajar mengatakan diam. Maksudnya untuk dirinya, diam. Ada suara. Ya, sehingga saat itulah Hajar berteriak dengan mengatakan, kalau kamu mendengar teriakan kami, maka berikan pertolongan. Pada saat itulah subhanallah, ternyata ada malaikat ada dekat di sisi Ismail. Yang dalam hadis disebutkan, jadi malaikat menggali dengan tumitnya, ada yang mengatakan dengan ujung sayapnya, kemudian muncullah air di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Muncul di sana air. Dan subhanallah, ya, pada saat itulah melihat hal itu, kemudian turunlah Hajar dengan mengatakan zam 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 zam, berkumpullah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Hajar. Ya, seandainya Hajar waktu itu membiarkan zam-zam itu mengalir, kalian akan bisa merasakan air zam-zam sampai saat ini. Kan dinamakan zam-zam itu berkumpul, jadikan sumur, jangan kemana-mana. Ya, terkadang memang pertolongan Allah itu dilihat dari mana? Dilihat dari usaha. Ya, usaha dan ikhtiar maksimal manusia. Tapi terkadang urusan rezeki tidak ada urusan dengan usahanya. Lihat Ismail bahwa saja mencari ke bukit, naik ke bukit, bukannya pertolongan muncul di bukit, tapi justru di tempat yang dia tinggalkan, di sana terjadi pertolongan. Begitulah kita. Ya. Maka ibu-ibu rahmatullah, lihat. Saat itulah Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan air di sana. Di sanalah sebuah doa yang seakan-akan ketika tadi Ibrahim alaihissalam berpisah dengan bukit, ketika meninggalkan Hajar tadi yang saya katakan, saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa menghadap Ka'bah. Ka'bah belum ada, tapi menghadap ke itu, ya, dengan berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, meninggalkan keluarga ini. Ya, yaitu di sebuah tempat yang mana? Biwadin ghairi zar'in. Tidak ada sama sekali tumbuhan. Ya, yang ada di dekat di sisi rumahmu. Ya, maka beliau mendoakan supaya dijadikan negeri ini negeri yang aman dan sebagainya. Masya Allah. Betul, apa yang terjadi? Ya, saat itu ada air. Baru suku-suku dari Yaman yang melakukan perjalanan waktu itu, ada namanya suku Jurhum yang dari Yaman melewati kota Mekah, Makkah ini. Kemudian melihat ada burung-burung yang terbangan di sekitarnya. Dan ini sebagai penanda bahwasanya kalau ada burung yang terbang di atas penerbangan di langit, muter begitu, berarti di sana ada air. Maka ke sana dia. Padahal waktu itu, Masya Allah, mereka sering lewat sana, tapi sama sekali tidak ketemu apa-apa. Tapi kok tumben? Di sanalah kemudian suku Jurhum datang ke sana, ya, ke tempatnya di sana. Ternyata di sana sudah ada siapa? Ismail dan ibunya Hajar. Maka mintalah izin suku Jurhum itu yaitu untuk tinggal di sana. Karena yang punya sumur adalah Hajar dan Ismail. Maka Masya Allah, ya, menunjukkan Masya Allah, berarti ini dia pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu ya, nanti suku Jurhum ini kemudian memanggil kaum-kaumnya untuk tinggal di sekitar air Zam-Zam, yaitu posisi Zam-Zam dekat dengan Ka'bah. Maka makin ramai, Hajar makin senang. Jadi kehidupan mereka bukan sendiri lagi, tetapi di sana ternyata mulai muncul tanda-tanda kehidupan yang baru. Baru saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendapatkan perintah untuk apa? Mendapatkan perintah untuk datang mengunjungi anaknya, putranya Ismail. Saat itulah ujian yang paling terbesar
yang dirasakan oleh siapa? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihi assalam. Apa itu? Perintah menyembelih Ismail. Perintah ini turun melalui mimpi. Melalui mimpi. Bagaimana mimpi? Mimpi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih putranya. Sebagaimana dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, yaitu inni ara fil manam anni adbahu. Fanzur mada tara. Qala ya abati fa'al ma tuf'al. Satajidni insyaallah minas sabirin. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Bermimpinya bukan sekali tapi 2 kali dalam sejarah dikatakan. Ya, bermimpi 2 kali, yaitu bahwasanya bermimpi di hari pertama. Bermimpi pertama, yaitu Allah perintahkan. Masih agak sedikit ini, kemudian apa? Besoknya bermimpi lagi. Ternyata ini adalah benar. Makanya dinamakanlah mimpi itu yang pertama namanya tarwiyah. Ya, yang disebut dengan tarwiyah, mimpi pertama, yang artinya ada sedikit keraguan. Ya, dalam mimpi yang pertama, ya, melihat dalam tidurnya. Kemudian yang kedua baru meyakinkan, besoknya mimpi lagi. Ingat, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Maka dikenallah al-tarwiyah, dikenal arafah. Arafah itu berarti meyakinkan. Makanya ada puasa namanya tarwiyah, ada namanya puasa arafah. Ya, tapi yang kuat adalah puasa arafah. Tarwiyah tidak ada. Cuman boleh berpuasa di tanggal 8 tanpa mengatakan harus ini adalah puasa tarwiyah. Cuma dikatakan memang hari itu adalah hari tarwiyah. Ya, ini khilaf saja di kalangan para ulama. Baik, kemudian Ibu Rahmatullah pada saat itulah yang hebatnya apa? Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa? Yaitu Ismail alaihissalam. Ketika dikatakan, nah, aku melihat dalam mimpi ayah bermimpi bahwasanya ayah akan menyembelihmu. Apa kata? Ibrahim mengatakan begini, kira-kira pendapatmu bagaimana? Ini sebagai contoh untuk kita. Ternyata Masya Allah, untuk seorang ayah atau untuk orang tua dengan anak itu harus ada diskusi. Jangan main eksekusi. Tapi perlu ada namanya diskusi. Sehingga apa? Diajak diskusi Ismail, gimana nak menurutmu? Lihat, anak yang hebat ini. Apa yang beliau katakan? Yaitu ya abatif al, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatkanku adalah orang yang sabar. Lihat. Kenapa Ismail bisa menjawab itu? Padahal yang mendidik siapa? Ibrahim baru datang. Dia datang tiba-tiba kemudian langsung ingin menyembelih. Kondisi Ismail waktu itu saat itu sudah apa? Balaghahu sa', kata Allah SWT, yaitu yang sudah apa? Yang di usia remaja. Remaja ini kondisinya adalah dia sudah bisa, jadi sudah bisa membantu orang tuanya. Menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Sudah enak disuruh-suruh. Nah, kan Ibrahim datang pada saat itu hanya untuk menyembelih. Tapi dia bisa menjawab. Berarti didikan siapa ini? Hajar. Masya Allah. Makanya wajarlah dikatakan apa? Pendidikan pertama itu, ya, madrasah pertama untuk anak-anak adalah ibunya. Ya, ibunya madrasah pertama. Jadi Masya Allah, dari itulah generasi muncul. Jadi generasi besar itu muncul karena sebab apa? Ada wanita yang kuat menyokong Nabi Ismail alaihissalam. Sampai mengatakan, ya abatif al, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat, pada saat itulah, yaitu Masya Allah, bisa kita katakan ayah yang sabar itu melaksanakan perintah Allah. Anak yang sabar menerima takdir Allah. Klop keduanya. Kalau mungkin anak itu bukan anak yang sabar, pasti nanti akan mengatakan begini. Kalau mungkin, nah, bapak mimpi tadi malam, aduh bapak ini gila. Tumben-tumben datang malah aku mau disembelih. Tapi lihat Ismail alaihissalam. Berarti ini Masya Allah, ya, ini bukan anak biasa. Ya, kita tahu bagaimana Hajar tadi, Masya Allah. Ya, sangat luar biasa.
apa yang beliau lakukan. Kemudian ibu-ibu rahmatullah, berarti bahwasanya lihat, saat itulah orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah akan lebih mendahulukan ridho Allah daripada hawa nafsu. Ya, jadi kedua-duanya melakukan. Ibrahim mencari ridho Allah, Ismail pun mencari ridho Allah. Ya, pada saat itu keduanya ketika pasrah, ya kan? Waktu itu dibawalah ke daerah Mina untuk disembelih Ismail alaihissalam. Apa yang terjadi? Saat itulah ditutupilah wajahnya Ismail supaya ayahnya Ibrahim tidak tega kalau melihat itu, untuk melakukannya, mengeksekusi anaknya. Namun subhanallah, saat tidak dieksekusi, kata Allah, wa tallahu lil jabin, ketika sudah yaitu pisau sudah diletakkan di pelipisnya, tidak mau disembelih, tiba-tiba saat itu ya, wa fadainahu bidzibhin azim, kami panggil wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi, melaksanakan apa yang menjadi perintah bagimu. Saat itulah Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing besar. Dari situlah, Masya Allah, lihat, dari keluarga yang Masya Allah sangat sabar, bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sanalah, ingat, keluarga Ismail adalah keluarga yang dipuji sepanjang masa, sepanjang zaman. Karena ketaatan, karena keimanan mereka lah kemudian Masya Allah, ingat, hampir bisa kita katakan bahwa syariat Islam ini ada sejak zaman Nabi Ibrahim, bertahan sampai sekarang. Seperti contoh Pertama, sunat sejak zaman Ibrahim. Yang tadi bahkan perempuan yang tadi saya katakan termasuk juga. Ya. Kemudian apa lagi? Haji. Kita lihat masih ada. Ya. Kemudian apa lagi? Berkurban. Ya, kita lakukan sampai sekarang. Sehingga Masya Allah, tabarakallah, ya, dengan keimanan keluarga ini, dengan ketaatan, kesabarannya, lihat, Allah Azza wa Jalla menjadikan keluarga ini adalah sebagai contoh yang terbaik. Begitu juga kita. Ya, begitu juga kita, Masya Allah, ya, hendaklah betul-betul, ya, saat ini kita kalau menjalankan kehidupan, terutama memiliki seorang anak, maka didiklah dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikan kepada anak-anak kita adalah kasih sayang. Ya, makanya banyak orang mengatakan, kenapa ya hampir rata-rata orang sukses itu dari anak yatim. Ya, kenapa? Ada orang yang memiliki dua orang tua lengkap, tapi ya, enggak semua sih, tapi kebanyakan yang muncul ke sukses itu dari anak yatim. Ya, kenapa? Masya Allah, karena yang didapatkan adalah kasih sayang yang penuh. Anak yatim itu kan berarti tinggal dengan ibunya semakin sayang sama anaknya. Ya, kemudian kalau tinggal dengan orang tua, terkadang pendidikan laki dengan perempuan ini terjadi kekerasan. Apabila terjadi kekerasan, kadang-kadang orang tua, suami istri ribut, ya, ribut ini di hadapan anaknya menimbulkan trauma. Ya, akhirnya yang menjadi ini, kalau keluarga ini berpisah, yang menjadi yang menjadi korban adalah anak-anak. Sehingga kenapa anak yatim tidak melihat persengketaan antara ayah dan ibunya. Yang dia dapatkan hanya Masya Allah, kasih sayang dari orang tuanya. Terutama siapa? Ibunya. Lihat tadi, Hajar begitu sayang kepada Ismail. Tulus dalam mendidiknya. Apa yang terjadi? Masya Allah, keluarlah. Ya, maka tumbuhlah Ismail alaihissalam menjadi yaitu pemuda yang kuat, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Satu contoh, ya agak dikit ini. Lihat, waktu itu ketika Ismail alaihissalam menikah, saat itu berkunjung, kan tadi saya katakan 4 kali. Berkunjung kedua kalinya, ternyata Hajar sudah meninggal. Ismail sudah menikah dengan dari bangsa suku Jurhum. Saat datang, lihat, apa yang dikatakan Ismail?
bahwa Ibrahim berjumpa dengan istrinya, tapi tidak ketemu sama Ismail. Apa yang dilakukan? Saat itu nanya lah Ibrahim, gimana kehidupanmu sama Ismail? Ya, maka istrinya menjawab, ya, aduh, isinya keluhan semua, beras tidak ada, ini tidak ada, pokoknya gitulah. Ya, gas tidak ada dan sebagainya. Ya mungkin kalau kita, zaman kita. Maka saat itulah bilang sama suamimu nanti kalau datang suruh ganti palang pintunya. Pulanglah Ibrahim alaihissalam. Nah, dikasih tahu istri tadi ada orang gini, orang tua ke sini ciri-cirinya begini, bilang begini. Oh, itu bapakku. Apa maksudnya? Disuruh menceraikan kamu. Apa yang dilakukan? Diceraikan. Tidak banyak nanya. Diceraikan. Ya, menikah lagi dengan yang lain, datang lagi Ibrahim, tidak ketemu lagi sama Ismail. Tidak ketemu lagi. Ya, setelah itu apa yang dilakukan? Ditanya lagi istrinya. Bagaimana? Oh, Masya Allah. Pokoknya isinya pujian. Nah, akhirnya Ibrahim bilang apa besok kalau datang? Nanti kalau datang suami bilang apa? Bilang, gagang pintunya jagai. Tidak usah diganti. Itu yang ketiga. Ya, lihat. Langsung dilakukan. Itulah anak yang soleh. Anak yang soleh selalu mengedepankan apa? Ridho orang tuanya. Hebat. Bayangkan. Mungkin kalau kita mendidik anak, ketika suami pergi, bisa aja kita menghasut anak-anak kita. Besok kalau bapakku datang, jangan mau dianggap bapak. Aduh. Ya, tapi tetap apa? Masya Allah, lihat. Bagaimana mengajar mendidik anaknya untuk taat kepada orang tua. Masya Allah. Nanti datang yang keempat kali, baru Ibrahim datang alaihissalam untuk apa? Membangun Ka'bah. Makanya dikatakan dalam sejarah 4 kali berjumpa dengan Ismail. 4 kali berkunjung ke negeri Mekah pada saat itu. Nah ini Ibu rahmatullah, saya rasa yakin masih kurang dalam hal ini, banyak kekurangan dalam hal ini yang kita pelajari. Tapi insya Allah nanti bisa disempurnakan dengan para asatidz yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Apakah rasa kecewa di hati itu termasuk rasa kecewa itu termasuk kufur nikmat? Karena kami muncul ketika sampai pada puncak ikhtiar namun tidak membuahkan hasil sekali. Baik, bahwasanya ingat, kesabaran itu adalah, ingat, bukan berarti kita yaitu mendapatkan bukan sesuatu yang diharapkan, tapi di sana ada keyakinan bahwasanya inilah yang terbaik untuk kita. Kadang kita mendapatkan sesuatu bukan dari sesuai yang apa yang kita harapkan, ya, bukan apa yang kita harapkan, tapi mendapatkan itu. Maka yang benar adalah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang terbaik. Kalau sampai dia menyalahkan, kenapa ya Allah harus begini, maka itu adalah termasuk bagian daripada dosa. Ya, tetap jadi apa yang kita dapatkan jika tidak sesuai dengan apa yang kita minta, yakinlah itulah yang terbaik. Terkadang memang bahwasanya sekali lagi, ya, apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Ya, terkadang kita mendapatkan sesuatu, ternyata apa? Itu bukan yang terbaik untuk kita. Sehingga apapun yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita, yakini itu adalah dari Allah yang maha baik. Ya, Allah alam. Kemudian bagaimana cara bersabar menghadapi orang tua, terutama ibu yang omongannya itu terus menyuruh menikah. Awalnya saya selalu menanggapi desakan suruhan yang terus-menerus membuat saya jenuh. Tidak jarang sampai beristighfar menahan emosi agar nada bicara saya tidak meninggi. Tak jarang juga ibu saya menyalahkan saya, katanya saya terlalu memilih, terlalu banyak pertimbangan. Padahal saya wanita hanya menunggu saja untuk laki-laki yang benar-benar serius. Saya harus bagaimana? Iya, segera menikah. Lakinya susah. Ya, segera menikah. Yang kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan jodoh yang terbaik, jodoh yang soleh. Amin. Nyari ikhwan susah. Hah? Nyari ikhwannya susah. Coba tanya balik ngaji. Baik. Kemudian, apa kira-kira tujuannya
Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan istrinya. Baik, itulah ujian. Yang namanya ujian terkadang apa? Tidak sesuai dengan akal. Yang diuji apa? Ketaatan. Bayangkan, tidak masuk akal. Jangankan ninggalin istri, nyembelih anak. Nyembelih anak itu di luar akal. Tapi itulah perintah. Itulah perintah. Sehingga akan tampak di sana apakah dia menjalankan perintah Allah atau mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim ini adalah bisa dikatakan akan dijadikan manusia terbaik. Yang tentunya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang akan menjadi contoh. Ya, kenapa? Karena manusia ini butuh contoh. Manusia ini tidak butuh teori. Ya, kadang teori itu harus menyalahi kenyataan. Teori menyalahi fakta. Tapi menunjukkan bahwasanya berarti ketika dijadikan contoh, berarti ada yang sudah berhasil. Nah, inilah maka Nabi Ibrahim kenapa harus meninggalkan, apa hikmahnya? Ini menunjukkan berarti Ibrahim itu cocoklah, pantaslah disebut Khalilullah, kekasih Allah. Ingat, kekasih Allah di muka bumi hanya dua, Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Hanya dua toh. Kekasih itu lebih tinggi daripada Habib. Ya, ingat Khalil itu lebih tinggi derajatnya daripada Habib. Ya, Khalil itu kekasih. Sehingga kekasih Allah di muka bumi hanya dua. Maka contoh paslah kalau Ibrahim harus dijadikan sebagai contoh, sehingga apa? Akan tampak Ibrahim ini ikut perintah Allah atau kalah sama, mohon maaf, istrinya. Tapi tetap Masya Allah Ibrahim melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan siapa sih yang tega? Kita pun, mohon maaf, saya tanda kutip ya, kita pun kadang-kadang, mohon maaf, yang apa namanya, yang artinya tidak sehebat Ibrahim, ninggalin anak tidak tega. Yang sehebat Ibrahim, kita bukan sehebat Ibrahim, tidak mungkin mau nyembelih membunuh anak sendiri. Tapi lihat di sana, Allah memuji Ibrahim. Mana yang lebih dia cintai? Allah alam. Kemudian, kalau di zaman sekarang ada wanita yang cemburu sampai apa ini? Melukai seorang, apakah boleh dinasehati? Ya kalau sekarang beda, cemburunya berbeda. Yang akhirnya apa? Melayangkan nyawa, itu jelas hukumnya haram. Ya. Kalau sampai harus melukai, kalau sampai harus akhirnya ujung-ujungnya apa? Yaitu mohon maaf, sampai menghilangkan nyawa, itu sudah kesalahan. Ya, terkadang cemburu ini ya beda tipis sama hasad. Ya, hasad adalah iri hati, dengki disertai dengan kebencian. Ya, kalau sudah sampai harus melukai dan sebagainya, akan begitu juga sampai bahkan ini ya melayangkan nyawa, jelas ini sudah kesalahan. Ya, maka apakah boleh dinasehati? Iya, boleh dinasehati. Kalau masalah kecemburuan ya itu hal yang wajar, sebagaimana istri-istri Nabi SAW pun cemburu terhadap istri-istri yang lain. Ya, karena memang soal cinta ini tidak bisa merata, tidak harus sama. Kalau masalah cinta, kalau masalah nafkah ya, tapi kalau masalah cinta tidak harus merata. Nah itu Allahu a'lam bishawab. Nanti bisa disebutkan dengan hadir yang lain. Demikian jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.